Thomas Rodgers, Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle. Semenjak Liga Italia diberhentikan, Ronaldo hanya mengisi hari-harinya dengan latihan sekaligus bercengkrama satu sama lain bersama keluarga tercinta, baik dengan sang anak, sang ibunda, dan kekasihnya, Georgina Rodriguez. Semenjak Liga berhentinya di bulan Maret sebelumnya, sangat jelas bukan, pasti kangen dengan potensi permainan Ronaldo, terutama aksi-aksi dari sang mega bintang saat mengolesi kulit bundar. Memang sempat ada kabar jika Liga Italia bakal kembali dilangsungkan di akhir bulan Mei ini, akan tetapi keberlangsungan itu tergantung bagaimana situasi dan kondisi lingkungan di Italia. Dengan jatah istirahat seperti itu, sangat jelas dobrakan yang dilakukan oleh Ronaldo di Juventus pasti dinanti banyak orang. Apalagi rekor-rekor menakjubkan sudah ada di depan pintu untuk dipecahkan oleh sosok ayah 4 anak tersebut. Nah, mungkin dengan waktu istirahat di bulan Maret hingga bulan Mei andai Liga Italia dilangsungkan kembali, bukan tidak mungkin bahwa jika Ronaldo membela Juventus, dirinya bakal berada pada potensi yang sangat besar. Yap, bukan hanya itu saja, bahkan hanya dengan diistirahatkan selama beberapa pertandingan bersama Maurizio Sarri, Ronaldo berhasil melakukan dobrakan besar dengan menggeser Lukaku di posisi kedua puncak top skor dan mendekati Ciro Immobile. Bahkan sosok pemain asal Portugal tersebut berhasil mencetak gol dalam 12 pertandingan berturut-turut, baik di Liga Italia ataupun Coppa Italia. Ronaldo juga berhasil membawa Juventus ke puncak klasemen sementara dengan menggeser persaingan bersama Inter Milan. Nah, dengan catatan sebelumnya yang diistirahatkan beberapa hari oleh Maurizio Sarri tersebut, sangat jelas bukan jika Ronaldo berpeluang besar membuat dobrakan bersama Juventus baik dalam masalah rekor di Liga Champions ataupun di Liga Italia. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa istirahat Ronaldo bisa jadi keuntungan sendiri bagi sinanya tua di sisi lain usai masa pandemi berakhir, sebab Ronaldo bakal kembali dengan daya tempur yang jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk informasi yang selanjutnya, mengenai Liga Champions yang kabarnya bakal kembali dilangsungkan menurut laporan salah satu media Italia. Kabarnya Liga Champions bakal dilangsungkan full pertandingan dari leg kedua babak 16 besar Liga Champions hingga final di Liga Champions. Sedangkan untuk babak 16 besar Liga Champions yang belum selesai hingga leg kedua adalah pertandingan Real Madrid versus Manchester City di mana City berhasil menumbangkan Real 1-2. Kemudian pertandingan Chelsea versus Bayern Munchen di mana Munchen membungkam Chelsea 3-0 dan Lyon versus Juventus di mana Juventus kali itu takluk 1-0 atas Lyon, serta Napoli versus Barcelona di mana hasil imbang 1-1. Nah, sedangkan pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions yang tertunda itu bakal dimainkan pada tanggal 7-8 Agustus 2020 mendatang. Kemudian, hanya dalam selisih 3 hari saja akan dilakukan leg pertama perempat final pada tanggal 11 hingga 12 Agustus. Dan kemudian leg kedua 8 besar Liga Champions pada tanggal 15 hingga 16 Agustus mendatang. Sebelum semifinal pada tanggal 19 sampai 20 Agustus serta pada tanggal 23 hingga 24 Agustus mendatang. Dan partai puncak final Liga Champions di Istanbul, Turki akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Sementara itu untuk jadwal kasta kedua Liga Eropa sendiri, kabarnya Liga Eropa akan dimainkan lebih awal ketimbang Liga Champions. Yakni leg pertama babak 16 besar bakal dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Agustus. Sebelum leg kedua 3 hari kemudian, demikian seterusnya perempat final yang juga bakal dilaksanakan pada tanggal 10 dan 13 Agustus. Lalu rencananya semifinal dilaksanakan pada tanggal 17 dan 20 Agustus mendatang. Nah, untuk partai final sendiri akan dimainkan pada tanggal 27 Agustus mendatang di Gdańsk, Polandia. Untuk pengumuman resmi jadwal baru kompetisi elit Eropa ini akan dilakukan dalam pekan ini juga setelah pejabat tinggi UEFA bertemu pada tanggal 23 April mendatang. Fokus laga-laga sisa Liga Champions akan berpusat pada Real Madrid yang tengah tertinggal 1-2 di tangan Manchester City. Selain itu, Juventus yang juga kalah 1-0 agregat dari Lyon. Memang rencana cukup gila untuk melangsungkan sisa kompetisi Liga Champions dalam 1 bulan ini, sangat jelas bukan? Hal itu pula bakal menjadi salah satu masalah bagi para pemain, terutama Juventus.
Selain dihuni oleh para pemain sepuh, Juventus juga bakal mengalami beberapa masalah dengan pemain yang mempunyai kaki kaca, yakni sedikit-sedikit cedera. Akan tetapi semoga saja ada perubahan dalam keberlangsungan Liga Champions tersebut agar tidak merugikan pihak manapun. Nah, untuk informasi tambahan sendiri, kabarnya Juventus kembali melayangkan niat untuk mendatangkan Zinedine Zidane ke Turin. Niat tersebut dilayangkan Bianconeri andai Maurizio Sarri gagal membawa Signature meraih trofi Liga Champions. Juventus lagi-lagi kembali mengirimkan sinyal pada Zidane untuk merumput ke Turin setelah tawaran sebelumnya gagal total. Laporan dari Latin Sport pun tampak kembali dibahas oleh Football Italia pada tanggal 19 April. Menilik pada kontrak legenda asal Prancis tersebut dengan Real Madrid kira-kira sampai Juni 2022 mendatang. Artinya masih 2 tahun lagi, sehingga juga Juventus ingin mendatangkan kudu merangkul kocek yang lumayan dalam. Belakangan ini pula Gigi usapan akrab dari Zidane dikabarkan tidak setuju dengan strategi masa depan Real karena terlalu menumpuk pemain muda yang kurang greget. Bahkan Zidane lebih sering memanfaatkan pemain racikannya ketika menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut. Memang ada beberapa pemain muda yang sering dimainkan oleh Zidane, itu pun tidak dijadikan prioritas sebagai inti abadi di skuad permainan. Nah, dari situasi yang renggang itu pula, lagi-lagi Bianconeri siap memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan hati Zidane agar angkat kaki dari Spanyol. Tak sampai di situ saja, laporan Football Italia mengungkap bagaimana situasi Real Madrid andai ditinggal oleh Zidane. Dalam laporan tersebut menuliskan kalimat bahwa Juventus bakal memberikan pukulan kedua pada Real Madrid usai membawa Ronaldo angkat kaki. Ini akan menjadi pukulan telak bagi pemilik Santiago Bernabeu setelah sebelumnya mereka kehilangan Cristiano Ronaldo yang pindah ke Juventus. Nah, bukan pertama kali saja Zidane dikaitkan dengan Juventus untuk saat ini. Bahkan pada musim panas 2018 yang lalu, ia dikabarkan bakal merapat ke Turin juga setelah Ronaldo merapat ke Turin. Namun apa daya, keuntungan Real Madrid kala itu jauh lebih besar ketimbang Juventus yang ingin membantu Los Galacticos di leg ketiga. Sehingga pada akhirnya Zidane pun kembali ke Bernabeu dan menjadi kedua kalinya ia menukangi skuad kursi panas kepelatihan dari Real Madrid. Akan tetapi di sisi lain, peluang Zidane juga kembali ke Italia memang cukup terbuka lebar sih. Mantan kapten tim nasional Prancis ini memiliki ikatan emosional dengan dua klub tersebut. Sewaktu masih aktif bermain, Zidane pernah berseragam Juventus dan Real Madrid masing-masing selama 5 musim. Jadi tidak aneh jika usai melatih Real Madrid, Zidane pula akan kembali berlabuh ke Turin. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mampukah Juventus untuk membajak Zidane sekaligus dengan pertukaran yang menggiurkan? Sehingga di sisi pihak lebih menggiurkan bagi Zidane ketimbang mengasuh skuad bekas Maurizio Sarri. Kita lihat bagaimana perkembangannya di bursa transfer mendatang. Nah, setelah mengetahui bahwa jadwal Liga Champions dengan rencana Juventus ingin membajak Zidane, menurut Sobat CS, bagaimana?